Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elisa Putri di acara mengenal lebih dekat pengusaha-pengusaha Indonesia, dan malam hari ini saya nggak sendirian. Saya di sini bersama pengusaha yang sangat kreatif, inovatif, dan inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Bunda Raya. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di masa PPKM kali ini masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Bunda, kita malam hari ini tuh ingin mengenal lebih dekat sosok seorang Bunda Raya. Nih, jadi ngomong-ngomong masalah Bunda Raya, mungkin seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya nih ya udah tahu sama Bunda Raya, tapi aku kayak Bunda Raya ini nama asli apa memang hanya nama panggung gitu Bunda? Gimana itu Bunda? Oke, terima kasih Mbak. Jadi ya nama Raya itu sendiri nama anak. Jadi anak terakhir lah, itu anak kelima dari 5 bersaudara. Jadi Raya ini arti di dalam Islam itu keharum-haruman atau wanita yang penuh prestasi. Kan anak itu bagian dari doa. Nah itu jadi nama Raya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin belum tahu bahwa Bunda ini berasal dari asli Muratara, itu desa Belani Rawas, ya Rawas Ilir. Jadi memang dari kecil sudah menetap di Palembang, dan insya Allah ini bukannya pengusaha sih, berjualan lah bibit kue. Jadi ini awal cerita pada tahun 2016 itu mulai usaha secara online. Oh, di Palembang itu Bunda? Iya, di Blok 23 itu di Rumah Susun. Di Rumah Susun? Iya, itu awal mulanya. Terus di tahun 2017 itu Bunda mulai ngikutin sebuah kontes brand besar di Indonesia. Boleh disebut kan YouTube, tidak apa-apa kan? Iya, boleh. Itu Master Oleh-oleh Blue Band. Di situ di tahun 2017 Bunda mendapat juara 1 provinsi pada saat itu. Jualan kan belum 1 tahun. Iya. Tapi coba-coba anak bawang ngikut lah kan. Nah, hasil dari pemenang itu 2018 kita dilombakan di seluruh Indonesia itu untuk bisnis pitching kue Mak Jola, mendapat juara 1 nasional. Wah, hebat ya. Mak Jola itu apa tuh? Mak Suba Kojo Lapis. Itu inovasi Bunda kolaborasi sendiri. Ya. 3 kue jadi 1. Oh, sangat kreatif banget ya. Aku aja kayak nggak kepikiran, aduh kayak Mak Jola gitu kan. Mak Jola banyak saudaranya Mbak. Ada Mas Bro itu Mak Suba Brownies. Ada Mak Jo, Mak Suba Kojo. Aduh, nggak kepikiran itu sama saya Bunda. Nah, berbicara tentang apa usaha Bunda itu tuh, jadi tadi kan awalnya berarti Bunda merintis karir kuliner ini di Palembang ya? Iya, di Palembang. 2016. 2016. Jadi tepat 5 tahun di bulan Juni kemarin. Itu ya. Nah, kalau misal kayak sekarang, apakah memang hanya kue-kue yang khas Palembang aja, atau memang ada makanan-makanan lain yang sudah Bunda produksi, yang sudah Bunda pasarkan gitu Bunda? Ya, jadi untuk sementara ini memang Bunda terfokus di tradisional Palembang, contoh pempek. Pempek sendiri bukan hanya pempek, dikreatifkan lagi, itu ada pempek klepon, ada pempek sehat warna-warni, itu dari sayuran, buah-buahan, itu Bunda lakukan itu karena memang kita wajib berinovasi, jadi tidak ada kejenuhan di kalangan konsumen. Iya bener banget ya Bunda, jadi ada sesuatu yang berbeda ketika memakannya. Itu aku kayak tertarik banget tuh sama pempek klepon. Gimana Bunda pempek klepon itu? Ya, jadi kalau di Jawa Tengah itu ada klepon isinya gula merah, warna hijau tetap dengan pandan. Iya benar. Kalau pada pempek isinya cuko, warna hijau sayuran sawi, sedangkan pengganti kelapa parutnya itu udang ebi, udang kering. Jadi tuh cukanya cair apa kental tuh Bunda di dalamnya itu? Prinsipnya apapun yang dipanaskan pasti akan mencair. Kayak gula merah lah ya, lumernya cuko, kayak memang tetap cuko. Oke. Aduh, jadi pengen nyobain. Dan itu yang lagi viral ini ada pindang tekwan. Pindang tekwan. Gimana itu Bunda? Kalau biasa makan pindang pakai ikan, pakai daging, tapi di Bunda tidak, itu pakai tekwan. Jadi pengganti ikannya tekwan. Jadi tapi rasanya rasa pindang. Tapi pindangnya tidak, pindang yang tidak pakai terasi sama sekali, seger.
Itu kalau pernah makan tom yum itu mirip-mirip tom yum. Jadi bisa jadi buat lauk makan dong ya? Pasti. Aduh, mengenyangkan tidak sulit. Nah, jadi sekarang udah ada berapa cabang nih Bunda di Palembang? Kalau untuk outletnya? Ya kita sementara karena mall lagi PPKM ini kita tutup dulu sementara, kita renovasi lagi untuk bikin kopi dan cake Bunda Raya. Jadi itu sarapan pagi sekaligus tempat nongkinya anak-anak muda. Oh, ini masih dalam tahap renovasi ya. Kita awal September pembukaan di Cinde. Oh di Cinde, aduh dekat. Boleh nongkrong di situ. Bisa rapat-rapat komunitas juga di situ. Baiklah. Udah banyak kreasi ini itu. Nah sekarang di masa PPKM ini masih ada nggak sih Bunda kayak perlombaan-perlombaan seperti yang sudah dilewati? Tetap jalan, ada ya? Tapi tidak semeriah sebelum PPKM, sebelum COVID ini. Jadi sekarang juga alhamdulillah namanya kuliner tetap dibutuhkan. Jadi prinsip Bunda kita mengubah dari kaum rebahan menjadi kaum perubahan. Aduh, memang sekarang banyak banget kaum muda itu rebahan aja gitu kan ya di masa PPKM kayak gini. Oke, jadi masih ada ya kalau untuk lomba-lomba yang kayak gitu? Masih. Jadi Bunda sendiri alhamdulillah ketua umum dari Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Nah di sini Bunda mengajak teman-teman ataupun kawan-kawan tetap berinovasi dan kreatif di masa pandemi ini. Nah, karena kita harus kreatif kalau mau hidup. Iya benar. Berbicara tentang Aspenku itu sendiri, awalnya itu gimana Bunda? Ya awal didirikan dibuat itu Bunda sendiri yang membuat asosiasi tersebut karena bentuk dari kekecewaan. Jadi kita para pengusaha tidak ada tempat untuk menyalurkan atau untuk bernego gimana sih caranya untuk memasarkan dagangan kita, tidak ada sama sekali. Dari kekecewaan itu tuh nekatlah seorang ibu-ibu raya dibentuklah Aspenku itu, dan sekarang alhamdulillah Aspenku di bulan September nanti berusia 2 tahun. Oh udah 2 tahun, berarti dari tahun 2019 ya. Itu Bunda sendiri yang mengetuainya? Ya sekalian yang membentuk. Jadi kita udah juga cabang di MLM, Musirawas, Lubuk Linggau sama Muratara. Itu tanah kelahiran dulu yang dibentuk. Iya udah luas ya Bunda ya. Udah dari lomba-lomba itu. Nah sekarang lomba yang terdekat itu apa Bunda yang Bunda Raya ikutin? Sekarang bukan kita yang mengikutin Mbak, jadi Bunda yang mengadakan. Jadi beberapa lomba. Aspenku ya. Iya, ada nanti di OP Mall nanti di Agustus ini ada juga lomba tumpeng untuk semangat kemerdekaan ini. Jadi banyak lomba-lomba yang kita adakan dengan tetap prokes. Oh ada lomba tumpeng juga, boleh dong ya kalau misalnya harus ikut. Tumpeng tempe juga ada di situ. Iya. Nah itu Bunda kan lama dari kecil udah di Palembang. Bunda suka pulang ke Muratara atau memang sudah menetap di Palembang? Alhamdulillah sering ya, karena ada keterikatan keluarga juga masih, dan juga kita kenapa tidak memajukan kuliner sendiri dulu baru ke tempat orang lain, itu prinsipnya. Oh iya bener banget ya. Nah kalau misalnya ini kan Bunda udah maju nih di Palembang, udah pokoknya semua orang udah tahu lah. Amin. Dengar Bunda Raya, kuliner Palembang nih gitu kan. Nah ada nggak sih kayak Bunda keinginan buat buka cabang di luar Sumatera Selatan gitu? Jadi alhamdulillah nanti di September kita akan buka di Jakarta. Ini kerjasama dengan beberapa artis di ibu kota. Ada juga di Kota Lampung, kita akan buka secepat mungkin. Ini di Jambi sama di Lubuk Linggau sendiri. Oh oke. Tadi kan berbicara tentang mau expand ke Lampung, terus keluar Sumatera Selatan kan. Nah itu rencananya di bulan apa tuh Bunda? September insya Allah. Kita ngelihat dulu PPKM ini berlanjut atau tidaknya Mbak. Iya memang sekarang terus-terusan berlanjut ya. Iya, panjang. Ini terhalang oleh PPKM ini. Oke. Nah di dalam berbicara tentang pengusaha ini Bunda ya, apa kekuatan Bunda di masa PPKM kayak gini, di masa yang susah-susahnya gitu kan, apa senjata Bunda sehingga tetap bertahan gitu di pandemi kayak gini?
Ya lagi-lagi kita harus kreatif. Jadi di sini kreatif, kita harus inovatif, tidak boleh malas. Dalam arti ya kita harus orang tidak ada menyajikan, di sini kita ada. Kayak tips ke memunculkan ide kreatif dalam diri seseorang tuh gimana tuh Bunda? Soalnya kayak teman-teman kaula muda nih kayak rebahan aja kan misalnya, nggak ada ide gitu kan. Mungkin bisa di-share Bunda. Ya di sini kita memang dituntut harus sekreatif mungkin di masa rebahan ini. Ya Bunda punya prinsip gimana rebahan menjadi perubahan. Nah di sini anak-anak muda juga banyak sekali yang bergabung di Aspenku, kita ajak bergabung. Kita sering melakukan langsung tur ke lapangan seperti kunjungan-kunjungan. Contoh di bulan kemarin kita ke Kampung Si Abang. Si Abang itu sentra pembuatan ikan asin Palembang. Di sini tidak ada yang tahu bahwa di Palembang ada sentra pembuatan ikan asin terbesar di Palembang. Di mana itu Bunda? Itu di daerah Limahulu Mbak. Jadi di situ kita melihat secara langsung pembuatan ikan asinnya yang memang tanpa sama sekali memakai pengawet. Nah di sini kita membantu juga orang-orang lain juga untuk menambah penghasilan. Setelah kita dari Kampung Siabang itu bukan main ramenya orang kunjungan. Nah jadi di sini memberi contoh untuk kawan-kawan yang lain. Kalau kita kreatif, insya Allah kita tetap berdiri kokoh di masa pandemi ini. Iya benar, karena kan di masa pandemi ini seluruh sektor gitu ya kena dampaknya kan, lumpuh kayak banyak banget usaha-usaha yang udah besar mereka jatuh gitu kan. Nah, 20-70% itu. Iya, mungkin disitulah kita harus memunculkan kekreatifan diri kita ya Bunda ya. Nah, setelah kan tadi berbicara tentang ekspansi cabang nih Bunda ya, yang di Lampung dan lain sebagainya, itu yang kita pasarin tetap apa yang sudah ada di Palembang atau memang ada yang ingin ditambahkan? Karena kan di Lampung misalnya di sana beda gitu kan, culture-nya beda di Lampung, di luar Sumatera juga kan. Gimana itu Bunda? Tetap fokus di kuliner Palembang karena konsumen Bunda sudah meng-Indonesia, jadi tidak ada kesulitan insya Allah. Jadi malahan rata-rata terbanyak pembelian kue dan lain-lain itu dari di Pulau Jawa, dari Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya itu Mbak. Itu terbanyak. Nah, saya pernah dengar Bunda ya, kalau misalnya kue Bunda Raya ini udah ekspor ke luar negeri. Nah itu kemana dan bagaimana bisa terjadi ekspor itu Bunda? Jadi alhamdulillah untuk kue sendiri kita memang sudah ke seperti Norway, Arab Saudi. Nah di situ keuntungan bagi Bunda karena konsumen mungkin tahu Bunda sedikit gaptek emak-emak, jadi mereka yang mengurus langsung perizinan dan lain-lain. Kayak kemarin ke Singapura, ke Malaysia itu cukup banyak relasi di situ. Nah jadi misalkan kita ke Singapura itu orang Melayu tetap dengan kue-kue tradisionalnya kan. Nah jadi di situ Bunda tidak ada kesusahan karena mereka memang sudah punya agen-agen tersendiri Mbak di setiap negara. Gitu. Nah untuk konsumen yang kue khas Palembang ini apakah memang orang Palembang atau orang Indonesia yang menikmati atau memang udah kena di lidah orang-orang yang di luar negeri gitu kan, di luar dari negara Indonesia? Kebanyakan orang Palembang menikah misalkan dengan orang Singapura, di situ ada mertua, ada teman-teman dan memang penikmat Instagram kebanyakan. Pertemanan di medsos cukup rame Bunda karena Bunda beberapa medsos pegang sendiri, kelola sendiri dan membalas sendiri. Jadi media sosial itu memang sangat amat dahsyat ya pengaruhnya terhadap ini. Jadi berarti di sana itu yang menikmati, jadi kayak mereka itu, aduh saya di luar negeri aja bisa menikmati makanan negara saya sendiri gitu kan. Yang rindu kampung halaman kebanyakan. Jadi kayak lebaran, hari-hari raya besar itu mereka pasti pesen di Bunda. Iya. Enak banget ya kalau gitu, mereka nggak mesti kayak harus ke Palembang gitu kan, mau makan pempek gitu kan, tinggal beli aja gitu di sana. Doain deh setiap kota kita punya cabang insya Allah. Amin ya Allah. Nah jadi Bunda kan udah dari 2013 tadi Bunda ya? 2016. 2016 sudah terbentuk kuliner Bunda sudah mulai bertumbuh. Nah dari 2016 sampai ke 2021 itu bagaimana cerita perjalanannya? Karena kita yang masih di bawah-bawah, yang masih mau merintis itu kan kayak
takut gitu kan, ada ketakutan tersendiri. Nah, itu bagaimana Bunda perjalanan Bunda di situ? Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang ya namanya berjualan atau berdagang itu pasti ada lika-liku. Jadi tidak serta-merta langsung sukses, langsung jualan tuh laku, pasti ada saatnya tidak laku. Nah, keuntungan dari Bunda ngikut kontes Master Oleh-oleh Blue Band itu, di situ kita ada namanya inkubator, ini inkubator tim. Jadi di situ kita digembleng pengusaha. Pertama tidak boleh cengeng, kedua tidak boleh mudah mengeluh, ketiga tidak boleh menyerah. Nah di situ kita sudah dididik selama 3 hari gitu di Jakarta. Oh jadi kayak pelatihan gitu Bunda? Ya, jadi di situ memang inkubator camp itu seluruh Indonesia, para pengusaha-pengusaha ternama dan terbaik se-Indonesia. Nah salah satu di situ Bunda awal itu baru ngikut, kita baru buka usaha kurang lebih itu baru belum sampai 1 tahun, berapa bulan. Jadi pemenang, mak-mak dasteran, gaptek, bingung, ada bahasa Inggrisnya lagi. Pertama kali masuk hotel, pertama kali naik pesawat, di situ yang bikin Bunda kuat sampai sekarang. Jadi segala sesuatu itu butuh diperjuangkan. Nah, bener. Dari inkubator camp ini banyak belajar. Makanya lihat adik-adik, kalau cuman hari hujan sudah tidak kuliah istilahnya, itu sangat enggak banget bagi Bunda. Jadi karena kami pengusaha ini jualan kami terjual atau tidak laku kita pasarkan, itu bukan suatu rintangan bagi kami. Jadi di situ kami benar-benar kuat dan gigih untuk tetap maju, untuk tetap bisa berjualan tanpa mengeluh sama sekali. Oh ya, pernah nggak sih Bun kayak ngerasa usaha ini kayak nggak laku kayak aduh udah deh kayaknya nggak bakalan maju, udah deh, pernah nggak ada pikiran atau ada perasaan Bunda yang kayak gitu? Ada pasti. Jadi awal kita membuka usaha itu bukan posisi Bunda sekarang. Jadi di awal membuka usaha itu benar-benar kita jangankan untuk modal, makan sehari-hari pun harus tetangga-tetangga. Oh iya. Nah di sinilah kita awal kita belum punya open sama sekali. Jadi pada suatu saat memang ada konsumen dari kota Bengkulu itu dia pesen kue kurang lebih 10 loyang. Padahal di saat itu kita tidak punya open sama sekali. Jadi di situ dia mau istilahnya menuntutlah secara hukum karena dianggap kita tidak respon sama konsumen. Oh. Di situ kita nekat. Jadi kita punya open pertama kali itu kita pinjem dulu sama tetangga. Jadi ya pokoknya sedih. Jadi kalau makanya diuntungkan dengan online ini sebenarnya. Kalau online ini kan orang ngasih duit dulu, ngorder dulu, baru kita janjikan kapan barang akan dikirim. Di situ diuntungkan sebenarnya. Nah dari situ Bunda banyak belajar tentang online ini. Benar-benar kita diterbantukan para pedagang kecil yang tidak punya modal sama sekali. Jadi satu prinsip, Bunda tidak pernah punya modal awal buka usaha. Oh jadi kayak oven minjem gitu kan? Dan karena memang dari online ini orang kasih duit dulu, kasih duit, kita janjikan 1 minggu atau 3 hari baru barang dikirim. Jadi adik-adik yang tidak punya modal, yang masih sekolah, tidak menutup kemungkinan untuk sukses itu ada. Jadi jangan takut dengan tidak punya duit sama sekali. Ya apalagi sekarang kan banyak banget kayak dropship kayak gitu kan, jadi nggak perlu modal, kita menjalankan saja, gitu kan, cukup menjalankan ulet gitu kan, reseller kan, kayak reseller gitu kan. Jadi di situ dulu awal 2016 itu ya ada kesusahan lah karena di online ini kan memang kita tidak pernah bertatap muka, tidak mengenal orang sama sekali, tapi orang berbelanja di kita itu. Dan disitulah Bunda banyak belajar dari dulu sampai sekarang. Dan ya kenangan masa lalu itu ingat Mbak. Jadi di sini makanya Bunda itu ada namanya kegiatan marketing langit. Gimana itu Bunda? Marketing langit itu adalah kita jualan berasaskan sedekah. Itu marketing langit. Jadi marketing darat itu kita tetap berusaha. Jadi kalau jualan kita tidak laku atau memang kurang diminati masyarakat, boleh kita bertanya ke diri kita sendiri.
apakah sudah benar hubungan kita dengan Allah itu sudah dekat atau belum. Oh iya iya, jadi kuncinya juga ada di situ ya. Ada di sedekah sama ridho orang tua, ada sama anak-anak. Jadi bunda sangat dibantu sama anak-anak. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu, kita pertama ngomong di sini lah ya. Bunda seorang single parent sudah 4 tahun bersama anak-anak. Jadi anak-anak dididik secara keras, dalam arti keras mereka harus tahu kehidupan ini keras. Jadi bunda tidak punya pegawai sama sekali karena memang tidak punya uang pada awal-awal jualan untuk istilahnya membayar karyawan. Jadi di sini anak-anak bunda yang berperan. Jadi 4 orang perempuan, 4 bagian masing-masing, 4 memang ada diletakkan dengan tugas mereka masing-masing. Oke, jadi usaha bunda ini langsung digarap atau langsung memang diketuain sama kekeluargaan sama anak-anaknya bunda. Iya, jadi dia tidak memakai karyawan sama sekali. Oh iya ya. Nah, berbicara tentang anak nih bun, anak bunda itu apakah memang sudah berkeluarga semua atau memang masih ada yang belum berkeluarga atau masih kuliah atau sekolah gitu bunda? Ya, jadi anak bunda ada 5 perempuan semua. 1 udah nikah di Medan, nomor 2 baru wisuda dari UIN, dari nomor 3 ada Dinda di Unsri, nomor 4 baru tamat dari SMK 6, nomor 5 ialah Raya. Jadi mereka sudah tahu apa sih untuk orang tua ini. Jadi yang paling dekat sama bunda ini Dinda. Jadi supir ya, asisten ya, jadi semua. Pernah dia nangis, kita di salah satu hotel, bunda diundang dari Poltekpar Palembang. Iya. Di situ bunda harus mengajar para dosen, para profesor yang punya hotel, tamu-tamu istimewa. Bunda sendiri tidak tamat SMP. Di situ Dinda baru tahu tidak harus jadi kuliahnya bagaimana ya untuk mengajar, asal niat kita baik. Di situ Dinda baru sadar yang dulunya sering anak-anak ngeluh, Bu kami kok tidak kayak anak-anak lain yang bebas main, bebas nonton kemana-mana. Iya. Nah di situ Bunda ajarkan ke Dinda, bangga nggak kalian punya orang tua seperti Bunda, bisa sebelahan duduk dengan gubernur, dengan menteri. Seorang bibi kue. Jadi di situ Bunda mengajarkan ke anak-anak. Nah inilah bentuk dari cara Allah mengangkat derajat kita, asalkan kita tulus, sabar, sama ikhlas. Ulet ya, harus ulet. Ya, jadi di sini anak-anak berperan. Jadi maju tidak usaha ini sebenarnya bukan Bunda sendiri, ada tangan anak-anak di belakangnya. Oke, berarti untuk saat ini kayak sudah mencapai sebuah kesuksesan lah ya di dunia kuliner yang sudah Bunda jalankan dari 2016 sampai 2021. Nah, terakhir nih Bunda ya, kayak kan Bunda dari Muratara, ada nggak sih keinginan Bunda untuk kembali ke Muratara, kembali untuk membangun daerah kelahiran sendiri gitu? Ya ada, ini kebetulan bupatinya sendiri itu sepupu Bunda sendiri dari Muratara. Jadi memang ada niat Bunda sendiri bergabung dengan anak-anak Persatuan Pemuda Perantauannya juga ini HPT Muratara. Jadi kita bersatu sekarang di sini juga untuk membangun negeri kita sendiri. Jadi kita mungkin insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan mengupas tuntas tentang kuliner-kuliner yang ada di Muratara. Jadi kenapa tidak kita memajukan daerah orang, sedangkan tempat Bunda lahir sendiri belum pernah Bunda sentuh sama sekali. Nah di sini pernah Bunda menjelajah daerah Muratara sendiri, Musirawas sama Lubuk Linggau itu terkenal dengan makanan-makanan yang masih benar-benar hasil dari sungai. Jadi seperti ikan pedok, pekasem. Nah dalam waktu dekat kenapa tidak Bunda bikin seperti pengawetan di kaleng, misalkan higienis, makanan siap saji. Nah, jadi kayak Bantan, sarden yang kayak gitu ya? Iya, jadi memang istilahnya yang dihasilkan kuliner dari para masyarakat di Muratara akan kita bikin jadi kekinian dan naik kelas. Oke, jadi terbantu juga para masyarakat yang ada di Muratara kan? Ya. Oke, jadi memang benar-benar ada keinginan untuk membangun daerah kelahiran sendiri ya? Pasti itu insya Allah pasti. Ya Bunda, tadi kan udah banyak banget cerita tentang perjalanan Bunda di 2016 sampai 2021, lika-liku dari mulai
yang di Jakarta itu pelatihan-pelatihan, terus jatuh bangunnya usaha ini sampai di 2021 ini banyak banget perkembangan dan mungkin bisa dikatakan sudah sukses gitu ya di sini. Amin. Nah, rahasia dari Bunda sendiri itu untuk menjaga kestabilan usaha Bunda gimana itu Bunda? Adakah rahasia yang memang untuk disampaikan ke teman-teman biar teman-teman juga bisa ngikutin rahasia Bunda? Ya lagi-lagi balik kepada sang pemberi rezeki Mbak. Jadi kita tetap prinsipnya tadi marketing langit dan sejadah. Oh iya. Jadi tetap di sini berbagi Bunda itu kalau untuk berbagi kita setiap Jumat akan ada kunjungan-kunjungan ke panti asuhan. Kita bagi-bagi ke jalanan, ke panti jompo dan lain-lain. Jadi di sini berimbang 50 akhirat, 50-nya urusan dunia. Oh iya. Jadi kunci rahasia suksesnya itu kembali lagi ke sedekah. Sedekah ya. Jadi marketing langit namanya Mbak. Bunda prinsip itu kalau dalam usaha itu namanya sadis. Apa tuh Bunda? Sabar dan disiplin. Oh iya iya. Prinsipnya sabar dan disiplin. Kita tidak boleh tidak disiplin. Misalkan setiap pagi bangun jam 5 setelah sholat subuh kita tidak boleh tidur lagi, harus mengerjakan segala pekerjaan di dapur. Terus disiplin di sini apa yang kita kerjakan itu tetap jadi motivasi kita. Jadi di sini misalkan dalam 2 bulan sekali kita harus keluar seperti zakat dan lain-lain, itu harus diingat terus. Jadi sabar tetap karena pesaing-pesaing kita banyak. Iya, tapi di sini Bunda tidak pernah menganggap orang lain itu pesaing karena rezeki sudah ditakar dan itu tidak akan mungkin tertukar. Itu prinsip Bunda. Iya. Jadi di sini kita semua berteman. Contoh aja Mbak, di Aspenku semua pedagang kue. Bunda harus mengendos produksi kue orang lain. Iya. Sedangkan Bunda sendiri jualan Kue yang sama. Nah, tapi Bunda yakin rezeki sudah tertakar dan tidak mungkin akan tertukar di sini. Nah, jadi untuk adik-adik juga di sini, jadi apapun itu balik-balik lagi ke ridho anak. Kalau yang sudah punya keluarga ridho anak, ridho suami. Kalau adik-adik mungkin balik-balik lagi ke ridho orang tua. Itu tidak bisa mungkin keluar jalur lah hal-hal seperti itu. Memang kita harus kembali lagi ke Allah, Allah lagi dan Allah lagi. Nah di sini Bunda mungkin sebagai seorang pengusaha muslimah di Palembang di sini juga banyak banget itu mengajak teman-teman untuk bergabung di Aspenku untuk 50 ke akhirat, 50 ke urusan dunia. Jadi di sini kita tidak hanya mementingkan berdagang saja duniawi, tetapi harus mementingkan urusan akhirat juga Mbak. Jadi balik-balik lagi kalau mau sukses banyak-banyaklah bersedekah. Oh iya, jadi kuncinya sedekah, sabar, dan disiplin. Sadis. Kalau dengar kata sadis, aduh apa ya? Tapi pas dilihat sabar dan disiplin. Berdisiplin gitu kan, harus Mbak. Jadi inilah lika-liku ini tidak semudah yang orang lihat. Jadi Bunda mengawalnya dari benar tidak punya apa-apa, kita harus ngutang ke sini ke situ. Makanya sekarang itu menikmati sebuah proses tetap dengan tidak lupa diri. Iya, karena kata pepatah itu proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Jadi payah kita, jadi sesuai tenaga kita, sesuai dengan apa yang kita rasakan sekarang. Jadi balik-balik lagi untuk adik-adik, kita belum dibilang sukses kalau cuma punya satu penghasilan. Iya, benar banget. Jadi jangan mudah puas, jangan cepat puas. Bunda contohkan, sudah berhasil menjadi pengusaha kue, harus di zona nyaman menjadi tukang kue sepanjangan, bibit kue sepanjangan, mungkin enggak juga. Jadi kita harus ke pempek dan lain-lain. Kita bisa jadi anak-anak seperti Dinda, anak Bunda ke parfum, terus ada ke pakaian juga. Nah itu kita berkolaborasi, kita untuk memberi contoh kepada anak. Coba deh tidak usah pakai nama Bunda Raya. Uji coba kalian gimana dalam berdagang. Nah di sini anak-anak alhamdulillah sudah berhasil membuat branding namanya sendiri Mbak. Oke, tanpa ada embel-embel Bunda Raya. Dikenal dengan nama pribadinya sendiri gitu ya. Contoh nanti kita akan ada semacam kafe, tapi bukan kafe, cake dan kopi Bunda Raya di sini itu anak-anak yang mengelola tanpa campur tangan Bunda sama sekali. Jadi mereka punya teman-teman cukup banyak. Kenapa tidak sih kalian Bunda
kasih modal di sini, kelola, teman-teman kumpulnya di tempat kita. Iya. Jadi teman-teman sendiri ini yang podcast seperti ini bisa juga bertanah ke tempat Bunda. Asal ada diskonnya kali ya. Aman. Pasti itu pasti 25%. Oke. Ya, nah terakhir Bunda kayak kita mengharapkan sebuah motivasi dari Bunda buat kita teman-teman di luar sana yang memang sedang merintis usaha, namun semangatnya itu kayak naik turun gitu kan. Motivasinya itu seperti apa sih? Kayak gitu Bunda. Jadi untuk teman-teman semua, para adik-adik ini, jadi kita jangan cepat puas, itu pertama. Kedua, jangan lupa sama Allah. Ketiga, sama orang tua. Terus kita tidak boleh manja. Kalau bahasa Palembang itu tidak boleh nye-nye. Jadi kalau cuman gara-gara hujan kita tidak jadi jualan di pasar, itu tidak sama sekali. Jadi kita tetap semangat. Kalian boleh percaya boleh tidak, Bunda bawa tabung gas sendiri, bawa meja sendiri tanpa dibantu siapapun. Jadi kita anak-anak sudah punya tugas masing-masing, dan inilah prinsipnya. Kalau mau sukses kita harus kerja keras. Tidak ada seorang pengusaha tidurnya melebihi dari 3 jam. Oke. Jadi untuk motivasi itu sendiri kayak kita yang pertama kita harus bersedekah ya Bunda ya. Wajib itu. Itu wajib. Terus jangan mengeluh sedikit pun. Ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh lemah di sini. Dan orang cuma melihat suksesnya saja, tidak boleh tahu kesusahan kita. Dilarang bikin status di medsos dengan embel-embel melu. Jadi kita harus semangat. Iya, jadi yang penting orang tahu, wah kuenya laku, wah kuenya memang keren. Orang tidak tahu kita tidak tidur. Bunda tidur dalam sehari cuma 2 jam. Dari tahajud jam 3 nyambung ke jam 5 tanpa tidur lagi sampai pagi sampai malam. Itu setiap hari yang dilakukan. Karena kalau di siang hari kita ada beberapa acara, malam hari WA udah ribuan. Iya. Nah ini ada salah satu kunci lagi nih, tahajud. Harus. Jam 3 itu sepertiga malam, saat yang tepat untuk berdoa. Memohon ya Bunda ya. Iya, dari jam 3 ke jam 5 kita isi lagi sampai subuh. Itu tidak boleh tidur, kita harus mengingat Allah, karena Allah lagi dan Allah lagi. Oke, baik, terima kasih Bunda. Sangat menginspirasi sekali ya dari mulai perjalanan Bunda merintis usaha ini kan sampai di titik di tahun ini, sampai di titik mau buka cabang di mana-mana gitu kan ya. Semoga apa yang sudah Bunda lalui, apa yang sudah Bunda berikan motivasi itu juga bisa menjadi sebuah dorongan untuk teman-teman yang lagi merintis usaha itu ya Bunda. Baik, terima kasih untuk malam ini Bunda. Mungkin sekian untuk tanya jawab tentang lika-liku kehidupan Bunda kan. Terima kasih. Mungkin itu saja Bunda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.